Halo rekan-rekan Pengen Naik Kelas. Pada kali ini saya akan membuat video yang menurut saya cukup unik, cukup menarik, dan cukup menguras pikiran saya. Termasuk yang cukup susah ya untuk dipelajari dan saya pahami, yaitu masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu tentang mobil Porsche Cayenne. Di sini saya akan mencoba untuk membongkar atau menganalisa mengenai IMO data yang tersimpan di modul immobilizer dari Porsche Cayenne tahun 2009 ini. Modul ini disebut namanya dengan chassis tipe berapanya nanti kita bisa lihat. Kemudian di dalam chassis tersebut atau di dalam EEPROM data ini kita bisa menemukan data yang namanya CS code, kemudian PIN, kemudian data kunci yang terregistrasi seperti itu. Nah, nanti kita akan coba bagaimana sih cara mengambil data EEPROM-nya, kemudian bagaimana cara membukanya, dan di beberapa kasus, contoh misalnya gini, kita lagi mau cloning chassis misalnya. Jadi kita harus ambil dulu datanya, kemudian kita kopikan data tersebut ke modul chassis yang baru untuk di cloning gitu ya, untuk di copy keseluruhan. Atau bisa juga dalam kasus kita misalnya kita ganti menggunakan engine ECU engine copotan, di mana ECU engine copotan ini pasti membawa PIN dan CS code dari mobil sebelumnya. Dengan kita bisa membuka data dari CS code dan PIN di modul immobilizer, kita juga bisa menyamakan CS code dan PIN di modul engine yang sedang kita ganti, seperti itu. Ataupun kita juga bisa cek misalkan gini, di data chassis ini kita bisa tahu key ID, ya kan? Key ID. Jadi misalnya kuncinya hilang, kita bisa membuat kunci atau bisa masukkan ID kunci disamakan dengan ID yang tersimpan di modul immobilizer atau modul chassis ini, seperti itu. Jadi sebenarnya pengaplikasian cukup banyak, dan saya juga masih terus mendalami bagaimana korelasinya antara data-data ini untuk pekerjaan immobilizer, seperti itu. Jadi kita langsung lihat aja ya bagaimana step by stepnya. Oke, biar asik gini aja. Pertama kita masuk dulu ke modul IMO. Di sini rekan-rekan bisa lihat saya udah siapkan ada modul ini yang kita sebut tadi modul chassis atau modul immobilizer. Kemudian saya juga udah siapkan kunci nanti untuk kita deteksi, atau mungkin bisa kita registrasi juga. Dan saya juga sudah siapkan koneksinya. Kita masuk ke menu immobilizer, kita masuk ke Porsche. Oke, kita masuk ke expert mode di sini. Kemudian di sini saya sudah analisa, kita masuknya ke chassis di pilihan tadi nih yang 2002 sampai 2010 untuk Cayenne. Kemudian kita pilih ke 2008 plus. Kebetulan mobil yang kita sedang kerjakan ini tahun 2009. Nah, di sini ada banyak sekali menu yang berhubungan dengan chassis atau modul immobilizer. Yang pertama itu ada read engine immo data, dan di read engine immo data ini kita mengambil data PIN dan CS code sejumlah 6 byte ini via OBD2. Nah, ini kebetulan karena kita nggak lagi koneksi ke mobilnya, jadi kita tidak bisa membaca, tapi saya udah siapkan beberapa data contoh. Jadi setelah kita read by OBD, nanti data itu bisa kita load untuk kita cek ini CS numbernya, CS code atau pinnya berapa. Kemudian kita juga bisa edit seperti itu. Sini saya sudah siapkan contoh. Ini file EEPROM di mobil yang lain. Nah, contoh pinnya nanti datanya akan seperti ini, cuma CS code-nya 6 byte. CS code kemudian MAC-nya seperti itu. Ini kita bisa edit. Kemudian bisa kita save file.
Kemudian kita masukkan kembali ke modul engine seperti itu. Nah, ini tadi kita bicara modul engine-nya. Search for 7 byte. Jadi contoh misalnya kita dapat IMO data via OBD melalui modul engine. Yang kita dapatkan itu hanya 6 byte. 6 byte itu artinya 1 byte itu ada 2 angka atau huruf. Misalkan yang tadi ini. Nah, ini karena data yang saya ambil ini datanya saya on bench, jadi dapatnya 7. Jadi nanti dapatnya sampai segini nih, 6. 1 byte itu 2 kayak gini. Seperti itu. Nah, kita bisa juga cari yang ketujuhnya. Jadi dengan cara kita masukkan 6 byte. 6 byte kita masukkan ke sini, kemudian nanti menggunakan koneksi internet dan koneksi ke server, nanti akan ditemukan byte nomor 7-nya seperti itu. Dan ini bisa digunakan untuk kita membuat dealer key ataupun key learning seperti itu. Kemudian yang di sini yang kita langsung masuk ke cache-nya itu adalah read EEPROM data dalam kurung dump mode seperti itu. Jadi kita mengambil IMO data yang ada di modul cache di sini. Nah, sebelum kita melakukan koneksi, terlebih dahulu kita mendownload manual cara step by step-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita membutuhkan koneksi menggunakan SP400 atau SP400 Pro. Kita menggunakan bagian sini nih. Ini kelihatan nggak ya? Bagian sini. Ini disebutnya IO input output 0, input output 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah sini juga kita menggunakannya. Oke, terus nah, koneksinya akan seperti ini. Oke. Coba saya besarin ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini kita bisa lihat 12 volt, kemudian ada TR, di sini ada tulisannya TR. Nah, di sini ada TR, kemudian ada ground, kemudian di sini ada IO1 yang kita gunakan, IO2, IO3, IO4, IO5, termasuk ini harus connect kemana? Itu. Nah, seperti rekan-rekan bisa lihat di sini, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah solder. Jika rekan-rekan cukup yakin dengan kemampuan menyoldernya, bisa melakukan solder. Atau kalau kayak saya cukup khawatir lah, nggak jaga-jaga amat soldernya daripada nanti malah merusak satu control unit. Jadi saya menggunakan metode kedua, yaitu kita menggunakan metode jarum atau kita sebutnya biasanya akupuntur kayak gitu. Jadi ini saya koneksikan dari mulai SP400 kemudian sampai ke di sini ada akupunturnya, di sini ada jarum yang sudah terkoneksi. Kita sesuaikan dengan instruksi yang di sini. Seperti itu. Oke. Saya dekatkan ya biar rekan-rekan bisa lihat. Tuh. Oke. Ini connect-nya nanti ke jarumnya. Nah, jarumnya di atas sini, nanti connect ke SP400. Seperti itu. Jadi ini cara cupu lah bisa dibilang ya. Tapi menurut saya ya, saya paling yakin caranya seperti ini. Tuh, jadi yakin itu penting. Oke. Nah, setelah oke semua, di sini ditulis operation guide. Yang pertama, please connect carefully according to wiring diagram. Jadi kita pastiin lagi antara SP400 dengan cache ini benar-benar akurat hubungannya. Kemudian connect 12 volt power supply. Di sini kalau rekan-rekan bisa lihat di sebelah kabel USB itu ada power supply. Kita harus konekkan power supply-nya. Kemudian konekin USB jangan lupa ke IM608. Setelah semuanya oke, kita klik oke. Nah, di sini saya klik oke. Oke.
This operation gunakan programmer untuk melakukan pembacaan chip data. Oke, dan pastikan proses ini tidak terganggu atau ada operasi yang nggak proper lah, misalnya kayak kabelnya kurang connect dan sebagainya. Jadi benar-benar dipastiin, karena ini dapat membahayakan chip EEPROM atau bahkan mungkin beberapa chip yang lain yang ada di dalam modul ini. Oke, pastikan untuk kita membaca instruction secara hati-hati sebelum melakukan ini. Terus kerusakan chip tidak dapat dilakukan restorasi atau tidak dapat dikembalikan. Jadi ini proses yang cukup berbahaya. Pastikan semuanya oke. Continue, yes. Nah, di sini mungkin kita harus banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan prosesnya nggak ada kendala. Oke, proses reading. Oke, alhamdulillah. Di sini EEPROM data reading succeed. Oke. Do you want to save the EEPROM data read out by the programmer? Jadi proses pembacaan EEPROM sudah berhasil. Apakah kita mau melakukan save? Yes, kita save. Terus di sini kita ada namanya. Ini saya mau tambahin aja di sini ports. Kayan 9 PA tipenya. Oke, save. Nah, di sini setelah kita baca, setelah kita tarik datanya, kemudian kita bisa baca datanya. Jadi di sini kita bisa lihat, data dari pin Casey ini dan CS code-nya. Ini adalah datanya. Kemudian jumlah kunci yang tersimpan itu ada 1 dengan ID-nya ini, seperti itu. Nah, di sini artinya apa? Kita sudah mendapatkan data Casey-nya. Artinya jika misalkan nih modul ini rusak, kita bisa menggunakan data ini untuk melakukan cloning modul immobilizer. Modul Casey-nya ini misalnya rusak, kita bisa mengcopy pindahkan langsung. Jadi bisa dibilang modul yang baru itu sudah menjadi seperti modul yang lama dengan pin, CS code, dengan ID dari kunci yang sudah tersimpan semuanya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita bisa lihat pin dan CS code-nya. Dan misalkan contoh kasus ini. Misalkan saya harus ganti, ini contoh misalnya ECU engine-nya nih. ECU engine-nya rusak, beli baru kemahalan, beli second misalnya ya. Beli second, kemudian kita pasang, kemudian kita read IMO data. Di situ kita bisa lihat CS code-nya. Sebagai contoh misalkan ini ya. Contoh aja. Oke. Nah, misalkan ini datanya. Nah, di sini kita bisa lihat, datanya kok salah, kok beda ya dengan yang di Casey. Saya mau coba samakan, misalnya pin CS code-nya. Misalkan ini saya udah save tadi CS code-nya mana ya? Nah, ini dia. Oke. Misalkan saya tadi 0022 D1 C2 E 2A 64. Oke, ini udah 7 byte ya. Oke. Di sini kita sudah merubah CS code dari ECU second yang kita beli untuk kita harapkan untuk sebagai ECU pengganti. Kemudian kita bisa lakukan save file seperti itu. Jadi kita save, kita masukkan kembali ke sini, dan ECU ini akan bisa bekerja dengan modul immobilizer dan kunci
karena memiliki CS code yang sama seperti itu. Jadi untuk proses penggantian ECU ya, seperti itu. Itu yang kasus kedua yang saya coba pikirkan kemungkinannya. Oke, terus yang ketiga, ini saya tidak memodifikasi. Oh ya, tadi di sini kita bisa juga lihat, setelah kita berhasil read, kita bisa masuk dari load EEPROM aja, karena kita nggak usah ngambil lagi dari ECU, kita cukup ambil yang sudah tersave aja, contoh dari sini. Nah, misalkan ini key ID yang tersimpan tuh kodenya ini 541126D7. Nah, misalkan rekan-rekan punya kunci baru yang aftermarket misalnya ya, yang statusnya itu unlock dan masih kosong, kita bisa masukkan ID ini ke kunci yang baru, kunci rekan-rekan yang baru, sehingga karena kan ini data yang tersimpan di modul immobilizer, jadi rekan-rekan tinggal masukkan ID ini ke kunci yang baru. Kunci ini akan menjadi kunci seperti kunci yang lama lah, seperti itu, atau kunci yang hilang seperti itu. Jadi tanpa ada mungkin beberapa kasus tanpa perlu proses learning ulang seperti itu. Dan di sini ini contoh kuncinya, ini kunci yang udah terregistrasi, kunci lain, bukan kunci baru. Jadi nanti kita bisa cek juga dari sini. Kita masuk programmer. Kita masuk programmer, kita masuk ke kunci. Read and write, automatic detection. Nah, salah kuncinya. Deteksi. Nah, di sini kita bisa read key ID. Ini ID-nya kunci lain ya, ini kebetulan. Nah, ini kalau rekan-rekan pakai kunci aftermarket, rekan-rekan bisa unlock key. Setelah di unlock, nanti kita baru bikin ID ini menyerupai dengan ID yang tersimpan di modul chassis atau modul immobilizer, seperti itu. Nah, saya rasa sekian video kali ini. Ini prosedurnya cukup rumit sebenarnya untuk koneksinya, tapi setelah rekan-rekan bisa mendapatkan datanya, ini buat saya sendiri masih terus mempelajari lah ini bagaimana ngolahnya data ini. Dan kebetulan kasus yang sedang saya bantu kerjakan itu adalah kita ngambil data chassis untuk menyamakan data itu, kita ambil karena ECU engine-nya itu diganti dengan second hand atau ECU second. Jadi saya melakukan proses yang tadi, ECU engine ini saya akan samakan CS code-nya dengan yang tersimpan di chassis, seperti itu. Jadi dengan harapan setelah kita ganti, mobil bisa langsung start seperti itu. Nah, ya. Cuma kalau kita lihat tadi prosedurnya ternyata harus via OBD. Jadi nanti rencana saya ini saya akan pasang kembali ke mobil, ECU yang second juga saya pasang, kemudian saya tarik IMO datanya dari ECU yang second ini, kemudian saya masukkan CS code yang baru atau CS code yang tersimpan dari modul chassis ini ke dalam modul ini, modul engine, seperti itu. Kalau secara ID kuncinya sih udah nggak ada masalah. Jadi tinggal sebenarnya kita cukup menyinkronkan aja CS code dari ECU engine yang baru, seperti itu. Sekian video tutorial dari saya. Video ini akan kami bikin untuk terus berkembang. Jadi jika ada kasus-kasus baru, kita biasanya akan mempelajari terlebih dahulu sampai pastikan itu final, dan kita bikinkan video tutorial seperti ini. Seperti itu. Dan nanti akan ada banyak lagi kasus. Ini kebetulan udah ada banyak
rekan-rekan bengkel naik kelas yang minta tolong kami untuk bantu kerjakan dan bantu videokan, bantu buatkan video tutorialnya. Jadi buat rekan-rekan yang ada request atau ada kesulitan dan minta dibantu sekaligus untuk dibikinkan video seperti ini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi tim MediaTek atau tim technical support dari MediaTek seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas waktunya, dan tonton juga video-video kita yang lain dari playlist yang lain. Bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.